Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ulik wal khatimi lima sabaq. Nasiril haq bil haq wal hadi ila suratikal mustaqim wa ala alihi haq qadrihi wa miqdarihil azim amma ba'du. Kabar yang baik dan membuat angin segar bagi rakyat Indonesia, yaitu apa? Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset akan segera disahkan. Nah, ini bagus sekali mengingat koruptor itu merupakan penyakit-penyakit di setiap bangsa, kan gitu kan. Koruptor merugikan negara. Koruptor adalah sebuah label bagi seseorang yang hakikatnya adalah aib, tapi di negeri kita setiap saat kita mendengarkan kata koruptor. Nah, dengan adanya RUU ini, koruptor tidak hanya divonis secara pidana, tapi juga dimiskinkan dengan dirampas asetnya. Nah, ayo kita dukung. Ini merupakan angin yang segar bagi rakyat Indonesia karena mengingat korupsi itu adalah extraordinary crime. Jadi merupakan kejahatan yang luar biasa karena akan seperti apa namanya? Seperti circle gitu ya di atas yang korupsi terus tuh ke bawah ke bawah ke bawah ke bawah tergantung programnya kan gitu kan. Kalau itu korupsi di bidang program-program pemerintah kepada rakyat. Nah, terhadap RUU ini apa sikap kita? هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله. Sikap kita adalah kita harus benar-benar dukung dan kita doakan semoga undang-undang ini segera disahkan. Nah, saya mendapatkan informasinya dari Cak Mahfud, Menko Polhukam. Ayo kita dengarkan press release-nya di kantor Menko. Ya, ini dia. Nah, ini dia, sahabat-sahabat. Nih, ayo kita dengarkan bersama-sama seperti apa. Saudara sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baru wabarakatuh. saja saya memimpin rapat yang sifatnya lebih teknis mengenai rancangan undang-undang perampasan aset. Oke. Saya informasikan bahwa naskah yang memuat keseluruhan substansi sudah selesai dan sudah diberi paraf oleh menteri atau ketua lembaga atau kepala ketua lembaga yang terkait, dalam hal ini Menkumham, kemudian Menteri Keuangan, Jaksa Agung, Kapolri, Kepala PPATK, dan saya selaku Menko Polhukam sudah memaraf naskah yang akan dikirim ke DPR. Nah, tadi rapat merapikan kembali masalah-masalah teknis dan redaksional yang itu tidak akan berpengaruh terhadap apa yang secara substantif sudah diparaf oleh para pejabat tadi. Nah, oleh sebab itu insya Allah dalam waktu tidak lama rancangan undang-undang perampasan aset ini akan segera dikirim ke DPR karena Presiden juga sudah mendorong kami agar lebih cepat mengkonsolidasikan materi-materi yang secara redaksional atau konsistensi narasi itu kalau masih ada itu nanti akan disisir lagi dalam 3 hari ke depan, sehingga nanti begitu Presiden pulang dari luar negeri kita sudah bisa langsung ajukan. Jadi tidak ada masalah di tingkat internal pemerintah. Mudah-mudahan ini berjalan lancar. Kalau ada pertanyaan silakan. Nah, oke. Pak izin Pak, Jadi dari Harian Kompas mau nanya 2 hal Pak. jadi itu. Jadi ada yang nanya nih, apa pertanyaannya wartawan? Ini 6 pimpinan instansi semua sudah memberikan para persetujuan Pak. Apakah ada catatan gitu dari pimpinan
instansi tersebut, dan kalau ada catatan itu substantif nggak untuk mengubah draft rancangan undang-undangnya. Yang kedua, terkait dengan rencana pemerintah Indonesia mau jadi anggota tetap FATF, Pak. Itu kan deadline-nya kalau nggak salah Juni 2023, Pak. Kira-kira nanti masih bisa mengejar nggak, Pak, kalau ini surprise-nya belum masuk ke DPR? Ya, Terus itu masih ada. jadi normatif aja pertanyaannya itu, sahabat-sahabat. Jadi gini, intinya sikap kita doakan karena itu sudah diparaf oleh stakeholder itu, termasuk oleh Pak Menko, udah diparaf semua, tinggal menunggu presiden dari luar negeri. Ayo Pak Presiden, jangan lama-lama dari luar negeri. Ini juga toh untuk kepentingannya rakyat. Setelah udah fix dari pemerintah baru dikirim ke DPR. Kita doakan DPR semoga sejalan dengan pemerintah, karena DPR merupakan wakil kita, kan begitu kan. Nah, kalau ini sudah dijadikan sebuah undang-undang, ya kan, rancangan undang-undang ini dijadikan sebuah undang-undang, maka oknum-oknum yang mau korupsi itu harus mikir 1678,9 kali. Karena apa? Nanti kalau ketahuan tidak hanya diproses secara pidana, tapi juga bisa miskin dengan dirampas asetnya. Semoga ini terkabul dan semoga ini segera disahkan. Cita-cita kita masyarakat agar bagaimana Indonesia ini bisa mencapai kejayaannya, negara yang kaya, ya, yang seperti yang disampaikan Pak Mahfud itu dulu, bahwasanya kalau di bidang tambang saja kita itu clear, maka setiap orang itu mendapatkan 20 juta. Wow, 20 apa 30 juta gitulah. Intinya kaya lah. Ya, kita doakan bersama semoga pemerintah dan DPR ini sejalan untuk senantiasa berpihak kepada rakyat. Demikian sahabat-sahabat. Dan yang selanjutnya, mari saya tidak bosan-bosannya mengingatkan, ayo kita doakan penegak-penegak hukum kita, pemerintah kita, DPR kita, semua pimpinan-pimpinan yang ada di atas itu untuk senantiasa on the track, untuk senantiasa melakukan apapun berpijak kepada aturan hukum, dan juga semua yang dilakukan oleh pemerintah kita semata-mata untuk kepentingan rakyat. Demikian أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله